kalau berani kau berhadapan. Jangan ngadu fisik itu mah. Kalau ngadu fisik mah namanya jawara itu mah, kan nggak pantas. Menurut Pak Kiai itu ketika ada kajian nasab Kiai Imad itu mencerahkan umat? Ya iya. Mencerdaskan? Mencerdaskan. Katanya itu membuat umat terpecah belah. Terpecah belah gimana? Rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya. Gak diragukan siapa. Iya. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Kalau Pak Kiai itu percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah? Tidak. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju Kiai Imad versus Habib Rizik dan Habib Taufik, diskusi atau debat nasab di Ponpes Ibnu Agil di Bogor, nanti hadiahnya umroh bersama? Saya tunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, kembali saya sowan ke salah satu kiai sepuh di Bogor, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Agil. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin nih Pak Kiai. Alhamdulillah, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya masih capek ini, baru 2 hari pulang dari umroh. Pulang dari umroh. Ya, jadi lebaran di sana ya? Lebaran di sana. Baik. Begini Pak Kiai, dalam suasana Idul Fitri ini, polemik nasab ini kembali mencuat, dan ini saya lihat memanas ini. Ada tantangan sana sini itu ya. Dan kemarin saya podcast itu dengan Sunan Ampel mengatakan menantang Habib Rizik dan Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad agar tuntas ini persoalan polemik nasab. Nah, bagaimana ini Pak Kiai ini? Saya mendukung. Idul Fitri ini tuntaskan urusan-urusan nggak beres. Suasana kan momentumnya tepat. Iya. Untuk hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Akan lebih baik. Jangan keliru ini urusan. Jangan keliru. Justru kita harusnya meredam. Iya. Wah, ini menyalahkan kan. Nah, ini sebetulnya persoalan nasab ini sudah sampai 3 tahun ini Pak Kiai ini tidak tuntas. Jadi lebih baiknya di suasana Idul Fitri ini debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik itu cepat terselenggara. Iya, itu pokok yang pertama. Jangan ngawur kemana-mana. Ini urusan nasab jadi ngawur ke soal sejarah segala macam. Itu kalau nggak cepat tuntas memang begitu. Penyakit itu kalau tidak segera diamputasi, dikelirkan, itu jadi menjalar, penyakit yang lain jadi datang. Iya kan? Urusan nasab jadi urusan sejarah. Kemana-mana ini jadi lebih ramai. Kemana komplik macam-macam ya urusannya gitu. Jadi orang itu kan resah jadinya. Iya. Resah. Kalau menurut Pak Kiai itu kajian nasab Kiai Imad itu bagaimana nih menurut Pak Kiai? Menurut saya namanya keilmuan ya. Kan boleh didebat, kalau nggak cocok didebat lagi oleh keilmuan juga. Mana yang lebih kuat? Apa Kiai Imad sendiri? Kan tidak juga Pak. Ternyata banyak pengilmuan. Ini Kiai besar, Kiai Abah Said. Iya. Kan sepaham dengan Kiai Imad. Artinya Kiai Imad tidak sendiri. Iya. Yang lain juga turut mengkaji. Nyatanya Kiai Nusantara tumplek di Kiai Imad. Dukung kajian Kiai Imad. Ya iya. Termasuk Pak Kiai. Kenyataannya ya termasuk saya. Oke. Jadi menurut Pak Kiai itu ketika ada kajian nasab Kiai Imad itu mencerahkan umat? Ya iya. Mencerdaskan? Mencerdaskan. Katanya itu membuat umat terpecah belah. Terpecah belah gimana? Langsung terima aja nih cucu Nabi, wah cium tangan saja cari berkah. Wah ini begini. Terlalu tidak tahu mungkin. Tidak tahu. Iya. Dan ketika ada orang yang mengungkapnya, mereka masih kuat gitu. Basisnya, intinya kepengen masuk surga enteng-enteng dikit lah. Cuma cium tangan aja kan gitu. Oh iya, ada beberapa ada beberapa yang gitu yang kan, dikajian oleh oknum Habib wah begitu kan. Iya, itu yang disebarkan kan ya begitu. Nah,
Artinya dengan adanya kajian tesis Kiai Imad ini memberikan pencerahan terhadap khususnya warga NU gitu Ya, ya. iya. Yang sementara memang muhibbin atau kecintaan terhadap Habib kan dari warga-warga NU kebanyakan. Iya, warga NU. Kita juga harus melek. Kenapa Muhammadiyah tidak seperti Anda semua? Iya, kata iya. Muhammadiyah, kata Persis, teh aing geus ti baheula geus teu percaya atuh kunaon sia make percaya. Pemirsa, memang menjadi kajian menarik lagi bahwa perdebatan nasab kian panas ketika Habib Rizik kemarin memberikan sebuah komentar-komentar terhadap Gus Fuad gitu ya. Kalau saya konteksnya gitu kan ya. Tetapi kembali lagi, apakah betul itu konteksnya untuk mengkritisi Gus Fuad? Habib Rizik dan kawan-kawan yang lebih tahu. Baik, kembali lagi Pak Kiai. Jadi Pak Kiai menantikan debat nasab antara Kiai Imad dan Habib Rizik dan Habib Taufik terselenggara. Iya. Nah, kira-kira ini Pak Kiai bisa menjadi fasilitatornya nih? Ya, Siap menjadi fasilitatornya Siap, Pak. di pondok pesantren ini gitu? Pondok pesantren ini. Tapi harus ada orang dekat ke sana. Kalau saya terus terang saja, kan saya mah kagak dekat sama kabaib itu dari dulu juga. Oh, nah, lebih dekat dengan Kiai Imad Ya atau? iya, lebih dekat kan saya dari pesantren di Banten nanti. Iya. Oke. Kalau seandainya ini terselenggara nih, kira-kira ini apa yang akan ditawarkan oleh Pak Kiai? Cepatlah selesaikan ini urusan. Saya kan melihat juga dulu kalau ada perdebatan dan persoalan keilmuan, walaupun tidak tuntas dua-duanya diangkat sebagai kebenaran antara ulama Kufah dan ulama Basroh, itu Iya, juga sengketa pendapat kan begitu. Kedua-duanya dibenarkan. Andai kata ini terjadi, Iya. masing-masing dalil dikemukakan, terserah masyarakat kan. Yang percaya terhadap Yang Kiai Imad percaya, silakan. ya silakan. Yang percaya ke Habib Rizik silakan. Silakan ke Rizik, silakan saja. Silakan saja. Kabib-kabibnya. Wong di keluarga saya juga yang percaya. Baik percaya mamane. Tapi kalau Pak Kiai itu percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah? Tidak. Alasannya apa? Ya iya nggak jelas kan. Apakah setelah ada dasar kajian nasab Kiai Imad atau Tidak sebelumnya? juga, sebelumnya juga. Kalau saya sih, artinya kalaupun saya ada dekat dengan Habib, kan keulamaannya. Apa saya nggak ngaji ke Empang? Iya. Karena yang dikaji. Dia tidak nyombongkan ini itu, nggak ngaji aja. Karena di Empang ada alim ulama di situ dari kalangan Habib. Ada. Baru kami sore itu kita ngaji. Dulu ya? Dulu ngaji. Iya. Artinya memang menghargai seseorang itu bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Karena ilmunya. Kalau nasabnya kan kita nggak tahu persis. Iya. Emangnya buat ujuk-ujuk percaya gitu aja kan nggak? Ini cerita ya. Ini satu cerita. Boleh ya Anda tanya? Ketika Gus Dur katakanlah dimacem-macemin oleh kabaib itu, ada penceramah. Itu saya sudah ngomong sama Yeni juga, sudah saya sampaikan. Tapi kan keluarga Gus Dur bukan keluarga pendendam. Satu acara maulid, isinya bukan maulid. Apa? Wah, isinya itulah. Itu waktu kan zaman Lapindo. Kalau Lapindo mau berhenti, itu Gus Dur sama Inu ditiir aja, dimasukin ke Lapindo baru. Itu Gus Dur, kalau dibelah kepalanya, itu ingus mulu isinya. Kan saya protes. Masya Allah. Ini kejadian loh. Ini kejadian di Ciherang tempatnya di masjid. Dalam acara muludan. Waktu itu ada Sekda Kabupaten Bogor. Ada juga Wakil Ketua Dewan. Dicolek, Gus. Gimana itu? Nanti saya hajar juga. Di tengah-tengah ceramah dia, Beb, urusan belum tuntas ya. Berhadapan dengan saya. Ayo, kita lanjutkan nanti setelah ini. Nah, kan gitu. Singkat cerita, saya ada masih undangan di mana-mana. Saya mau selesaikan. Tapi dengan saya belum tuntas. Begitu dia wassalamualaikum, saya kejar, Pak. Saya tantang. Seenaknya kamu ngomong. Jadi di situ saya, karena saya kurang tidak yakin itu Habib itu.
artinya keturunan Nabi, kok ngomongnya kayak gitu? Termasuk juga beberapa waktu lalu itu ya, perkataan Habib Rizik terhadap Gus Dur. Ya itu lain alena ya, Gus Dur dengan Habib Rizik. Ini kan ada Habib yang lain kan kayak gitu juga kan. Jadi ngomongnya kayak gitu, mana saya bisa mahabbah? Mana saya bisa mahabbah? Justru saya pertanyakan. Nah ini belum ribut-ribut soal nasab, belum. Memang ada catatan di saya. Sedangkan Pak Kiai itu adalah pengikut Gus Dur. Ya iyalah, rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya, gak diragukan siapa. Iya. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Tokoh nasional. Nggak bisa, ya pahlawan nasional. Apa yang diragukan? Ketimbang mereka ujug-ujug. Iya. Berat sama siapa? Ya saya lebih baik ke orang Nusantara yang jelas perjuangannya. Ini tidak tiba-tiba ini urusan kemelut soal nasab dan sebagainya, ngembet ke sejarah. Ya, saya lebih jauh lagi, Pak. Bukan lebih dekat, lebih jauh. Jadi Pak Kiai tetap gitu ada Lebaran ini, Idul Fitri ini, satu Syawal ini, bulan Syawal ini, debat nasab dituntaskan antara Rizik versus Kiai Imad. Iya. Ada hadiahnya enggak? Ya iya, hadiahin, saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah, siapa? Ya siap. Iya. Habib Rizik. Habib Taufik. Pak Kiai. Saya. Pada Suara TV. Boleh nyakseni, kan gitu. Dan saya yakin mereka punya duit. Ini saya saking gembira. Tuntaskan ini urusan. Persoalan nanti siapa, bukan persoalan menang dan kalah. Bukan nanti yang menilai masyarakat. Siapa dalilnya yang lebih rasional. Iya. Kan gitu. Siapa dalilnya lebih? Saya bolak-balik ke Mekah. Kan mestinya saya lebih tahu banyak Habib. Enggak, orang itu mau busung-busungkan di Mekah, di Madinah, kayak enggak ada, Pak. Kan banyak Habib yang jadi KBIH juga kan. Iya. Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iya. Ya kalau di Madinah mau ke Raudhah ngantri, sama saja, nggak ada istimewa. Iya. Coba kalau dia buktikan nih saya Habib nih, mestinya fasilitas saya duluan dong. Iya. Kan enggak, ya cucu Nabi ini. Kan gitu. Ini realita yang ada. Ya. Kalaupun ada di Mekah di Madinah itu rasional, karena mereka tinggal di Mekah di Madinah. Kan begitu. Menarik pemirsa pada Suara TV, tantangan dari Muslim, Kiai Imad versus tawaran ya lebih tantangan. Ayo kalau berani kau berhadapan. Jangan ngadu fisik itu mah. Kalau ngadu fisik mah namanya jawara itu mah, kan nggak pantas. Debat. Kecuali dengan penjajah. Iya. Kecuali dengan Walanda dengan Belanda dengan Jepang kan begitu. Cuma di antara kalian siapa yang bela bangsa kita kan itu, jangan jadi ngerembet kemana-mana. Iya. Saya sih cuma begini. Dalam terakhir kita diskusi, kita masing-masing di posnya. NU urusin NU. Biar urusan nasab ini menjadi tanggung jawab Imad. Ya. Kan begitu. Kabib, ente perkuat saja apa yang menjadi keyakinan sebagai argumen. Umat kita melek saja. Mana yang terbesar, berarti itu yang benar. Iya. Mana yang ditinggalkan, berarti itu yang keliru. Itu saja. Kan selesai urusan. Nah, sekarang itu pengikut Kiai Imad yang mempercayai kajian Kiai Imad itu makin semakin bertambah, kian bertambah. Kan itu laskarnya juga terbentuk hampir di semua daerah. Kan berarti bertambah laskarnya juga. Iya. Nah, yang 212-nya juga semakin berkurang. Ya, kan begitu, itu saja fakta. Iya. Jadi kalau mau ngadu umat lihat saja, perbesar lagi 212.
Dan nanti kita juga akan unjuk, tapi tidak harus berperang. Unjuk kebesaran boleh kan? Iya. Ya semua wali songo itu, saya termasuk ajak juga santri saya kan. Oh, paloba-loba umatnya kan gitu. Ya siapa yang terbanyak? Iya. Kan begitu. Jadi kalau dari sisi kajian Turos itu ya, Pak Kiai mendukung terhadap kajian Kiai Imad ini? Ya iya, terus terang saja kok ilmiah. Dan bukan Kiai Imad sendiri. Kiai Imad juga banyak dukungan dari ulama-ulama lain. Ki Said juga kan? Ya Ki Said juga kan, itu menunjukkan bukan tokoh-tokoh sedikit. Benar. Baik, pemirsa pada Suara TV ini, podcast ini memang keluh kesah dari salah satu kiai di Bogor tentang polemik nasab, dan ini sebuah tantangan dari Gus Lim untuk berdebat secara tuntas, berdebat secara gentle antara Kiai Imad, kemudian Habib Rizik dan Habib Taufik Assegaf ya, di pesantren Ibnu Agil di Bogor. Ini menariknya lagi menurut saya, ini kalau terselenggara ini nanti kita umroh bersama-sama. Ya iya, saya ya. nggak menganggap dia nggak punya duit untuk umroh ya. Ini saya senang aja, jangan dia obo-obo. Kedamaian ini lebih penting. Ya lebih baik kita selesai persoalan, kita umroh sama-sama kan gitu. Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.